Isu pembubaran Kompolnas sempat dibahas dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 3 DPR RI yang berlangsung pada Senin 22 Agustus sejak pukul 10.10 waktu Indonesia Barat. Rapat ini terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Komisi Nasional Kepolisian atau Kompolnas, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, serta Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM. Agendanya adalah membahas hal-hal penting yang belum terselesaikan dalam kasus penembakan Brigadir Yosua, serta segala kontroversi yang belakangan jadi atensi publik dan media. Terkait dengan kasus Brigadir J, kami juga perlu mengetahui dan mendalami bagaimana arah kebijakan dan pertimbangan dari Kompolnas terhadap lembaga kepolisian yang saat ini sedang diuji dengan kejadian yang baru-baru terjadi. Untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan jelas terkait kasus Brigadir J ini, maka hari ini Komisi 3 meminta penjelasan dari Ketua Komnas HAM, Ketua LPSK, dan Ketua Kompolnas. Dengan sebelum dimulainya, izin teman-teman, mari kita dengarkan para izin lembaga. interupsi Ketua. Oke. Interupsi dulu. Saya ada pertanyaan dulu sebelum datang ke sini. Saya mau nanya LPSK dulu. Dari sore kemarin, saya tanya ketua ini sama sekretariat. Ini yang rapat di sini, base-nya akan menghadap kita atau mereka diundang kita? Diundang. Semua tahu di running tag itu bahwa LPSK akan menghadap ke Komisi 3. Perjelas dulu aja. Silakan ketua tanya dulu biar jangan semua bersaing cari panggung bahwa kita seolah DPR didatangi LPSK. Tanya dulu sama ketua. Yang pasti Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK kita panggil. Tanya dulu LPSK yang mereka rilisnya adalah mereka ini datang ke sini akan menghadap bukan diundang. Tanya dulu sama ketua. Pak Ketua, silakan dijawab Pak Ketua. Terima kasih. Kami sebenarnya tidak mengeluarkan rilis apapun sebenarnya. Kalau ada istilah, apalagi istilah menghadap ya. Salah satu momen yang disorot dalam RDP kali ini adalah agenda klarifikasi dari Menko Polhukam Mahfud MD yang juga menjabat sebagai Ketua Kompolnas mengenai beberapa pernyataan kontroversial yang dia lontarkan di media. Salah satu pernyataan yang dimaksud adalah keterangan soal pengungkapan motif yang ditunda karena hanya boleh didengarkan oleh orang dewasa. Hal ini ditanyakan secara langsung oleh salah satu wakil Ketua Komisi 3 dari fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni. Kan selama proses yang luar biasa perkara ini melelahkan Republik ini, kan ada ungkapan Pak Mahfud tentang hanya bisa didengar oleh orang dewasa. Tweet-tweet Pak Mahfud ini mengundang pertanyaan banyak orang, dan akhirnya keramaian ini terus menerus melelahkan. Kan nggak mungkin Republik ini hanya ngurusin kasus tersangka Ferdi Sambo. Maka itu kiranya Pak Mahfud untuk menyampaikan apa sih yang Pak Mahfud sampaikan tentang menjijikan lah, atau hanya orang dewasa lah yang mendengar informasi ini. Silakan Pak Mahfud. Saya mengatakan itu, jadi begini, ketika kita menyampaikan ke publik terima kasih kepada Kapolri sudah sama, sekarang bayinya sudah lahir, sudah selesai. Silakan kerja, Kompolnas sudah selesai sekarang untuk mengangkat bayi itu bersama-sama. Lalu ada wartawan TV One, Pak, motifnya apa? Kan Kapolri sudah mengumumkan soal motif nanti di dalam. Pak, motifnya apa? Gitu. Tanya ke saya. Jangan tanya ke saya. Kalimatnya kan jangan tanya ke saya kalau motif, ya. Jangan tanya ke saya kalau motif, itu biar nanti oleh penyidik. Ya. Biar penyidik nanti yang mengkonstruksi bagaimana. Mungkin itu belum diumumkan, kan gitu. Mungkin itu ada kata mungkin. Mungkin itu belum diumumkan karena hal-hal yang hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Gitu. Saya kira saya tidak bicara menjijikkan di sudut itu, di ketempatan lain, gitu. Jadi begini, saya sudah jelaskan pertanyaan itu kepada Kompas TV, Budiman. Iyalah, masa saya suruh menjelaskan begitu? Itu orang dewasa katanya itu pelecehan. Pelecehan itu kan ada prosesnya. Maaf saya bilang, apakah
buka baju, apakah menunjukkan barang tertentu, atau bagaimana pelecehannya. Itu mungkin hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Lalu laporan kedua perkosaan. Gitu kan? Lalu gimana memperkosanya? Masa saya suruh menjelaskan? Tanya ke polisi dong. Dan itu nanti pasti dibuka oleh polisi, saya bilang. Saya sudah koordinasi, dibuka aja, saya bilang. Jangan ada yang ditutupi, gitu. Jadi penjelasannya itu aja. Jawaban Mahfud MD atas pernyataan dari Ahmad Sahroni kemudian ditanggapi oleh Wakil Ketua Komisi 3 dari fraksi Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, dengan pertanyaan soal fungsi dan tugas Kompolnas. Hal inilah yang jadi muara debat panjang tentang perlu tidaknya Kompolnas sebagai lembaga pengawasan eksternal untuk Polri, mengingat wewenang serta kapasitasnya yang terbatas sehingga lebih baik dibubarkan. Sejauh ini, Kompolnas memang tidak punya kekuatan apapun untuk membawa perbaikan dalam tubuh lembaga kepolisian dan terkesan hanya menjadi juru bicara untuk kasus-kasus yang disorot publik, termasuk KM50 yang belakangan dapat desakan untuk kembali diselidiki. Diperjelas, Pak. Tugas Kompolnas itu apa sih sebenarnya? Tugas sangat ya. Saya ini Menko Polhukam. Ya. Ex officio Ketua Kompolnas. Kompolnas itu ikut mengawasi, memberi rekomendasi, tapi saya Menko Polhukam yang harus menerjemahkan setiap yang dikatakan Presiden kepada publik. Misalnya gini, kalau sudah Presiden bicara ke publik, Menteri itu tidak usah tanya lagi. Yang saya tanya bukan Menko-nya, Pak. Tugas Kompolnasnya. Seandainya, ini kan ex officio, tapi Kompolnas itu pengawas eksternal. Ya. Pengawas eksternal Polri. Eksternal atau internal? Pengawas eksternal Polri. Jadi dia mitra. Ya. Saya waktu ketemu pertama sebagai Kompolnas, saya bilang Kapolri, saya tidak akan menjadi seperti Kompolnas dulu, seperti musuh. Kita kerjasama aja. Kalau kita punya masukan kita sampaikan. Kalau Bapak ada keluhan apa pertanyaan Kompolnas sampaikan. Itu sejak awal Kapolri dilantik, saya bilang begitu. Ketemu dengan Kompolnas. Oleh sebab itu kita menempatkan diri sebagai mitra. Oke. Itu aja. Pak, kalau posisi sebagai mitra, ya, apa bedanya dengan DPR? Sama saja. Sama saja dengan LSM, dengan media kan juga sama aja, boleh bicara apa saja. Tidak mampu melakukan atau tidak punya perangkat untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini maka Bapak berdiskusi dengan Komnas HAM, saya paham. Tangan Komnas HAM harapannya bisa menginformasikan sesuatu kepada Kompolnas. Saya paham. Iya. Persoalannya adalah pada saat salah seorang anggota Kompolnas cuma jadi PR saja atas keterangan Polres Jakarta Selatan, ternyata itu salah. Ini kan luar biasa. Iya. Nah, luar biasa inilah dalam catatan sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh terserah, Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya Kan tanya. DPR yang buat. Iya, Kalau kalau mau menurut saya, dibubarkan, kalau bubarkan kapasitasnya cuma jadi juru bicara, Iya. seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak. Nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh iya, Kompolnas nanti kita bubar. simpulkan. Terserah aja. Ya makanya kita panggil Bapak dalam rangka apakah Kompolnas diperlukan untuk melakukan pengawasan eksternal kepolisian. Ternyata kenyataannya, ya cuma juru bicara, ya tidak punya tangan untuk melakukan penyidikan, atau ada pengalaman yang perlu Pak Mahfud ceritakan. Sementara ini ada ndak masukan, catatan itu direspon positif oleh kepolisian. Banyak kasus. Pak. Banyak. Contoh, oke, kasus KM50 gimana Pak? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian? Saya pernah kirim surat langsung. Ya jawabannya apa? Itu urusan Kapolri. Saya pernah, saya sebagai Jawabannya, Menko Polhukam, tidak Ketua Kompolnas, ada jawaban ini apapun, nggak hasil penting ya, Pak? penyelidikan tindak lanjuti resmi Pak, tertulis Pak. Ada tindak lanjut nggak, Pak? Boleh dong. Iya boleh. Enggak, Ada kalau tindak soal lanjut nggak, Pak? implementasi di Polri jangan salahkan saya. Yo tidak disalahkan Pak. Isu serupa soal pembubaran Kompolnas sesungguhnya telah disuarakan juga oleh Presiden Asosiasi Ahli Pidana atau AAPI, Muhammad Taufik dalam video bincang-bincang yang rilis di kanal YouTube milik pakar hukum tata negara Refli Harun.
Menurut Taufik, sejauh ini keberadaan Kompolnas tidak diperlukan karena gagal memenuhi tujuan dari pembentukan institusinya. Seperti tertuang dalam Perpres nomor 17 tahun 2011 pasal 3 tentang fungsi yang menyebut Kompolnas sebagai pengawas kinerja untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Hal ini dilakukan lewat penilaian dan pemantauan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan dalam pasal 4 tentang tugas, Kompolnas disebut hadir untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri, serta memberi pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Beberapa faktor vital itulah yang sejauh ini gagal dipenuhi oleh Kompolnas. Ada kesan mereka hanya mematuhi dan menyebarkan pernyataan Kapolri, bukannya tunduk pada Presiden. Sehingga menurut Taufik, ketimbang dipertahankan, lembaga ini lebih baik dibubarkan agar tidak menghabiskan anggaran. Bagaimana mungkin itu bisa disebut Kompolnas kalau dia tidak mampu menjalankan 3 fungsi? Kalau dia tidak mampu melakukan penelitian, melakukan pengawasan, kemudian memberikan evaluasi atau penilaian, ya namanya bukan Kompolnas, ya namanya itu Jubirpol itu, ya Jubirpol namanya. Juru bicara Kepolisian Nasional, Jubirpolnas mestinya begitu. Mereka ini dibentuk oleh undang-undang, job desk-nya itu ada, diatur semua, pasal-pasalnya diatur. Kalau mereka penelitian juga tidak, mengawasi juga tidak, tahu-tahu membuat kesimpulan, ya berarti mereka tidak tahu tugas pokok dan fungsi dari Kompolnas, dan ini sangat berbahaya ya. Kalau negara mengeluarkan anggaran ya untuk Kompolnas, tetapi ternyata Kompolnas tidak mampu memberikan pertimbangan kepada Presiden. Dia ini boleh loh memberikan pertimbangan kepada Presiden loh ya. Dia ini memberikan pertimbangan kepada Presiden. Nah ini malah kebalik-balik ya. Kebalik-balik, dia justru tunduk pada kepolisian. Mestinya karena dia dibentuk oleh Presiden, pertanggungjawabannya kepada Presiden, jadi evaluasi, penilaiannya, dan kemudian rekomendasinya ini kepada Presiden. Kompolnas tidak melakukan itu, karenanya daripada ini wasting time, wasting money, ya memang layak Kompolnas itu dibubarkan. Ya, memang layak dibubarkan. Sesuatu yang menghabiskan uang, menghabiskan waktu, debat panjang tapi tidak menghasilkan apa-apa, itu namanya pemborosan, itu Kompolnas.